Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rini Trisno Wulan Tantri, CGP Angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Suko, Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan pagi ini, saya sangat bersyukur karena saya bisa bertemu dengan senior saya, yaitu Bapak Wardoyo. Bapak Wardoyo ini adalah salah satu guru kimia yang menjadi panutan saya. Kenapa? Di antara semua kepala sekolah, hanya Pak Wardoyo yang berasal dari bidang studi kimia. Monggo Pak War, untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardoyo. Saya Kepala SMA Negeri 1 Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Di pagi ini saya diundang oleh Bu ini untuk undangan dadakan ya Pak. Untuk apa kepentingan CGP. Dan saya doakan ini Bu ini lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tugas negara ini semuanya berhasil dengan sukses. Terima kasih Pak. Baiklah Pak, kita bisa mulai ya Pak ya. Mungkin ini bukan tema apa ya Pak ya, bukan tema. Ini hanya tema untuk wawancara santai saja seputar kebijakan panjenengan selama ini menjadi kepala sekolah. Pak, kemarin saya tuh belajar modul 3.1 yang isinya itu pengambilan keputusan kepala sekolah. Nah, salah satu pengambilan keputusan kepala sekolah itu kan biasanya hubungannya itu dengan permasalahan-permasalahan sekolah. Jadi, misal ya Pak, panjenengan menghadapi suatu permasalahan begini. Sempat sih kemarin itu terjadi. Saya ingin misalkan ada kepala sekolah itu ingin mengadakan studi banding ke suatu tempat yang notabene itu memang benar-benar ingin meningkatkan pemahaman anak terhadap materi tertentu. Misal kita berkunjung ke Taman Safari, nah di situ kan pembelajaran biologi bisa lebih paham lagi ya Pak. Nah, untuk bisa berkunjung ke Taman Safari itu pasti membutuhkan biaya dan sebagainya. Nah, ada beberapa keputusan peraturan, salah satunya mungkin panjenengan membuat peraturan yang tidak bayar Pak, dia tidak boleh ikut gitu ya Pak. Nah, ada satu anak dia pinter sekali biologi dan ingin menerapkan itu, gitu. Ingin ikut karena ingin menerapkan ilmu biologinya. Nah, kalau seandainya Bapak menghadapi permasalahan seperti itu, biasanya langkah apa yang Bapak lakukan ya kebijakannya? Terima kasih. Begini, namanya aturan itu ya harus ditegakkan, Cuman kan ya harus ada kebijaksanaan. Jadi kalau seandainya misalnya dalam program itu dilaksanakan studi banding ya, kalau di sekolah saya itu studi kampus misalnya, ada yang tidak bisa bayar. Ya bagaimana caranya supaya itu bisa berangkat bareng-bareng, gitu ya, bisa berangkat bareng-bareng ya istilahnya itu ditotor atau gampangannya itu ya nginong-ngindit atau kan dari sekolah-sekolah kan masih bisa ngatur lah untuk membantu. Kalau 1-2 anak yang tidak bisa bayar itu insya Allah masih bisa diatasi. Jadi jangan sampai kok saklek yang lain berangkat ini tidak ya kasih ya. Jadi bahkan di sekolah di saya di SMA Negeri 1 Ngoro ini mungkin seluruh Mojokerto ini yang terbanyak mengajukan keringanan. Ya, dari sekitar 300 sekian anak itu yang istilahnya itu mengajukan keringanan. Terutama yang utamanya ya anak yatim piatu, kemudian ya fakir miskin. Ya, itu ya kita tanggung, memang tugas kita ini kan dunia pendidikan kan unsur usia juga. Iya, ya, seperti itu. Ya, Pak, ya. Tapi itu enggak menjadikan beban gitu enggak ya Pak ya? Enggak, ya harus kita kan itu tadi ya. Peraturan harus dijalankan, tapi kan kita harus ada kebijaksanaan. Berarti care sekali ya panjenengan. Insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Pak Yon juga ini, mungkin ya Pak ya. Ini kalau tadi kan dari Mbak Erika. Mungkin pernah nggak panjenengan mungkin dalam tanda kutip misalkan ada lah dari Bapak Ibu guru, Pak War, ini kan kita habis workshop ya, terus biasanya makan-makan loh Pak, gitu. Padahal nggak ada dana untuk itu gitu loh Pak. Nah, jadi panjenengan dimintakan ada, nggak mungkin kalau nggak ada sisa dana mungkin ya. Ada sisa dana, tapi sebenarnya sisa dana itu bukan untuk dialihkan untuk makan-makan. Nah, bagaimana panjenengan menghadapi bujukan seperti itu Pak?
Yeah. Mungkin nggak ada Pak ya. Saya sok-sok tahu. Yeah, terima kasih. Yeah. Memang kan di sekolah itu ada yang kegiatan itu yang memang sesuai RAKS ya. Yeah. Sesuai RAKS. Ada yang memang tidak. Ada yang memang tidak sesuai. Ya, artinya begini. Yang berbau sosial atau kesejahteraan itu memang kan kadang-kadang kita mau mengatakan langsung itu kan juga malu-malu begitu ya. Jadi ya itu biasanya disikapi dengan sisa-sisa untuk kegiatan itu kita istilahnya dikumpulkan dalam ruang praktis atau apa, kemudian baru suatu waktu ya diagendakan untuk kegiatan yang sesuai dengan diinginkan bareng-bareng gitu. Jadi membahagiakan seluruh komponen ya Pak ya. Memang seorang pemimpin tuh harus bisa betul. Ini yang berat ini Pak. Oke. Terus berikutnya Pak, ini masih ada beberapa loh Pak. Saya buat cepat saja Pak. Bagaimanakah panjenengan proses mengambil keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus antara dua kepentingan yang sama-sama mungkin waktunya bangun atau memperbaiki lab, tetapi di satu sisi kita juga sudah lama mungkin belum pernah rekreasi atau nggak usah rekreasi di Pak workshop gitu. Ini kan sama-sama benarnya ya Pak ya, workshop juga untuk kemajuan Bapak Ibu guru, di satu sisi lab juga untuk sarana prasarana anak-anak gitu loh Pak. Gimana biasanya Pak, pertimbangan apa yang panjenengan pakai atau gunakan memilih yang sama-sama benar ini gimana Pak? Begini, biasanya kita untuk yang kita lakukan itu adalah kita ada skala prioritas. Di skala prioritas ini yang sekiranya itu penting itu memang harus dianggarkan ditulis dalam RAKS ini, sehingga kalau sudah ada di RAKS kan sudah dialokasikan dananya dan kemudian seperti itu. Jadi kalau ada bersamaan ya mudah-mudahan yang sama-sama pentingnya itu ada di RAKS ya. Jadi akan untuk menyelesaikannya kan seperti itu. Tapi kalau tidak ya kembali lagi ke kebijaksanaan karena sisa atau yang sekiranya itu kurang penting bisa dialihkan. RKS itu kunci ya utama ya. Iya, pedoman kita. Iya. Biasanya menyusun RKS itu dari segi apa saja Pak mungkin yang bisa? Awal tahun ya. Awal tahun. Pelajaran. Oh, berarti sekitar bulan Juni. Iya. Jadi sebelum masuk Juli itu kita sudah menyusun rencana anggaran pemasukan kita yang dari alokasi berapa, BPP berapa, dari sumbangan SUT orang tua berapa jumlah, kemudian kita dengan teman-teman tim itu kita susun ini anggaran yang sekian ini kita gunakan untuk apa dalam satu tahun ya, seperti itu ya. Jadi kepala sekolah itu harus bisa menjadi seorang tidak hanya manajer, tapi manajernya banyak ya Pak ya, manajer kepemimpinan, mungkin juga manajer keuangan ya, kan berarti keuangan gitu. Aduh ya Allah. Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini dalam mengambil suatu keputusan? Begini, istilahnya saya itu enggak merasa pintar sendiri ya. Oh gitu ya? Ya, saya tidak merasa pintar sendiri. Ada kaitannya itu dengan kurikulum ya. Ya saya panggil kurikulum, kita ajak diskusi, ini ada kurikulum seperti ini, ada kegiatan ini, yang bagaimana kita akan. Kalau ada hubungannya dengan kesiswaan ya bahas kesiswaan saya panggil saja ngomong. Kalau mengenai keuangan ya otomatis benda misalkan benda bagaimana keuangan sekolah ada semacam ini bagaimana, sehingga kan kita dari bawah itu tidak ada proses karena bukan hanya saya sendiri tetapi ini sudah makasih juga mungkin unsur-unsur ini juga komponen-komponen ini salah satu guru dan sebagainya. Memang benar-benar pendamping panjenengan ini adalah yang benar-benar mensupport secara total ya. Nah, untuk menentukan pendamping ini Pak biasanya
adakah kriteria tertentu mungkin dari lokasi humas mungkin harus yang luas atau apa? Gimana Pak? Begini, memang kalau istilahnya kan kalau pendatang baru ya kita mengikuti dari yang lama itu ya. Tapi dalam perjalanan kan kita tahu yang istilahnya bisa sinergis dengan kita ya. Oh ini kan bisa kita tidak sehati. Betul. Jadi ini bisa menerjemahkan program saya. Ya, ini bisa melaksanakan program saya ini. Dan yang paling penting adalah pertimbangannya itu memang yang bisa kerja. Kan? Iya, nah ini teman penek ya katanya, tapi nggak bisa kerja kan ya, kasihan ya, kasihan ya. Yang kita pilih ini yang objektif, jadi mereka memang bisa kerja dan sesuai dengan tupoksinya. Mereka semacam menjauh ya, misalnya kalau di guru-guru kan harus mampu membantu kebijakan ya. Karena di kurikulum itu kan apa istilahnya yang dihadapi Bapak Ibu guru, jadi harus membantu kebijakan kepala sekolah, membackup kebijakan kepala sekolah untuk melaksanakan program-program itu supaya dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru kan itu. Ya, tapi dan juga kita lihat figurnya, figur yang bisa diterima oleh Bapak Ibu guru kan itu ya. Jadi nggak kok terus cocok sama jenengan tapi nggak cocok dengan teman-teman juga nggak bisa betul iya. Jadi kan istilahnya kan bukan untuk sendiri tapi kan juga untuk berbangga. Berarti benar-benar dari hati ya Pak. Iya. Hati sama pikiran ini bersinergi. Iya. Ya gitu. Iya. Makanya berat ya Pak ya. Iya. Buat berat ya berat enggak tidak. Buat saya ini berat ya Pak. Ini tentang pengambilan keputusan yang paling jenengan anggap itu efisien, efektif tanpa merugikan pihak. Tapi untuk bukan kasus keuangan Pak ya, mungkin lebih ke arah kasus dilema etika. Mungkin ada anak yang ada anak yang nakal menghadapi anak-anak nakal, permasalahan anak-anak nakal, atau mungkin Bapak Ibu guru kan mungkin ada ya Bapak Ibu guru itu orangnya pinter ngulang, menguasai materi, tapi kadang nggak hobi masuk, sering izin, sering apa gitu. Mungkin ada problematika yang seperti itu, paling efektif biasanya panjenengan menggunakan apa ya prosesnya? Begini, Bapak Ibu guru ini kan manusia, ya ini yang kita manusiakan. Iya. Manusia. Kita dekati kalau ada kan biasanya orang yang jalan itu kan mesti ada problem. Oh gitu ya. Iya. Jadi ada permasalahan yang muncul pasti di belakang ini pasti ada. Jadi misalnya kalau jadi kepo. Ya pinter ya. Iya. Pinter kok sering nggak masuk. Nah. Ya kan kita dekati aja. Kenapa kok kemarin nggak hadir? Anak-anak terang kosong ada apa kan? Kalau kita ajak ngomong-ngomong kan beliaunya nanti kan ya, ngomong ke kita problemnya apa. Jadi kan apa sih yang nggak bisa kita selesaikan kalau iya kan itu. Yang penting kan kita memang ngomong dari hati ke hati. Tapi kalau kita pendekatannya itu istilahnya pimpinan dan bawahan kan nggak susah ya. Ya kita kepala sekolah kan bisa jadi saudara, bisa jadi seperti teman, bisa ya, pimpinan dan bawahan kan itu semuanya. Iya sih Pak, saya juga dengar dari teman-teman dari SMA Moro kalau Pak Jenengan lebih ke arah friendly, enggak diktator atau enggak, karena teman-teman ya ada beberapa teman dari SMA Moro atau dari timnya. Pak Wali itu tipenya friendly gitu, friendly enak gitu ngomong dan kita nggak takut untuk menghadap beliaunya. Terus Pak, selama ini tantangan terbesar menyelesaikan contoh itu tadi permasalahan ada guru yang secara ininya mumpuni tapi ternyata beliaunya ada masalah yang mengakibatkan jarang masuk itu. Tantangan terbesar dalam menyelesaikan problema seperti itu apa? Iya. Ya itu tadi ya, kita dekati, kita ingatkan kembali bahwa kita ini kan ASN ya. Kita ini kan kembali lagi ASN-nya ya. Jadi kalau dikandani ASN ya betul. Kita ini terikat aturan ya. Jadi kita sudah komit masuk ASN ini kan harus tanda tangan
kan kita sudah bersumpah juga kan ya. Iya betul, sumpah. Iya Pak, betul. Jadi itu kita ingatkan biar hasil keringat kita yang kita terima tiap bulan ini yang berkah. Iya, betul. Itu kalau enggak berkah itu ya susah, nanti kan anak loro, bucu loro, atau godaan yang lain kan itu aja, itu yang kita sentuh ya. Kita sentuh, makanya kan saya tadi ngomongnya kita teman kita ini kan kita manusia kan benar-benar manusia kan gitu. Ini termasuk sebetulnya saya mencocokkan cerita ini. Ada dari teman geografi bilang, ibu siapa tuh saya juga lupa ketemu itu. Oh enak Pak, pada itu friendly Bu gitu. Enak, sering diajak ngobrol gitu, enak-enak aja. Terus dalam penyelesaian kasus misalkan Pak, apakah panjenengan memiliki jadwal tertentu? Jadi misalkan kasus seperti tadi guru yang bermasalah itu, panjenengan memberikan jadwal nggak, misalnya Bapak ini harus bisa kembali lagi disiplin, tenggak waktunya sekian, atau panjenengan Pak sampai tak kayak waktu 2 minggu ya untuk berubah menjadi lebih baik atau masuk terus gitu. Apakah panjenengan ada jangka waktu dalam menyelesaikan setiap dilema etika itu Pak? Iya, kebetulan gini, di teman-teman saya di sana itu ya ada namanya orang itu kan cenderung mungkin tingkat kejenuhan sebagainya ya. Yeah. Akhirnya itu kan yang perlu kita cuman kan dalam sistem itu kita buat istilahnya itu diperketat lah ya, mohon maaf seperti ini. Kemarin itu waktu saya masuk ini kan saya dapat laporan bahwa jam terakhir itu sering ada jam kosong dan sebagainya ya. Terus kemudian saya efektifkan piket ya, piket. Terus dari pembentukan itu sudah banyak macam-macam masukan. Ini kan dulu dibentuk piket seperti ini Pak, akhirnya terjadi yang guru piket dan guru ini menjadi apa istilahnya itu bersitegang ya. Orangnya ada tapi tidak mau masuk dan sebagainya. Nah, ini terus saya ingatkan bahwa piket ini kan membantu Bapak Ibu ya, membantu Bapak Ibu, tapi dalam artian memang dia itu tidak masuk karena kepentingan, ada kepentingan kan itu, tetap harus ada tugas ya, karena ini kan kewajiban tuh ya. Piket kan tidak bisa mengganti seluruhnya. Betul Pak. Membantu di ruangan kelas itu supaya anak-anak tidak rame, supaya tidak terjadi kasus ya. Antara satu teman dengan yang lain itu tidak sampai terjadi ada problem tertentu. Ini kan harus ada piket ya. Ya kita ingatkan, jadi Bapak Ibu, kita ini ASN ya. Kalau ada perlu silakan. Orang tua sakit, anak sakit, monggo diopeni. Ya, itu setiap izin saya tidak pernah bilang jangan, monggo. Tapi ya tolong kewajibannya diingat, diopeni begitu. Sehingga teman-teman, saya kepinginnya teman-teman dengan saya tidak takut tapi malu. Sudah kok Pak, iya. Friendly katanya, friendly. Malu saya kan dengan tugas saya kalau orangnya sudah seperti ini, tapi saya seperti ini kan. Iya, sungkan gitu Pak. Iya, itu ya saya lebih menekankan itu ketimbang ada saya wedi tapi nggak ketemu saya berwawasan ya gitu. Terus itu Pak Wan, misalkan ada aduan gitu. Pernahkah panjenengan mengkonfirmasi langsung ke yang bersangkutan itu? Jadi mungkin kan misalkan ada laporan Pak ini tidak masuk jamnya, tidak dimasuki, tidak diajar gitu. Mungkin yang waktu itu anak-anak atau mungkin dari teman guru piket gitu. Panjenengan langsung mengkonfirmasi itu bagaimana Pak? Iya, ini memang ada yang lapor ke seperti itu ada. Cuman selama ini saya itu cenderung mencari solusinya. Gak langsung. Oh bukan gitu. Iya, dan saya tegur langsung gitu. Istilahnya kalau berhadapan dengan saya kok nanti saya khawatir beliaunya itu terus ada belakangnya itu malu, kejerot dan sebagainya. Maka saya cari solusi yang sekecil mungkin sehingga itu yang penting dia itu sadar gitu ya. Misal ada TU, saya tidak mau beda guru dulu. TU misalnya TU ada yang sering nyetel video ini ya, nah video yang kurang layak untuk di ruangan ya. Kebetulan ada yang tahu ya. Nah ini ada yang lapor ke saya. Nah, akhirnya saya menugaskan kepada temannya yang saya lihat itu pastinya dia juga ya, itu biar tolong ya ini sama nilik nomor dimana
tak jeruk dhewe sing ngirimno laku ditambah izin. Oh. Ya, sampai ngirimno dhewe. Ini soalnya saya alasannya begini, soalnya ada yang lapor ke saya bahwa saya ngerti sampai ada itu turun boleh ada di sampean. Kalau perkembangannya saya bantu, ternyata dia sudah Berubah. iya pernah lagi. Jadi enaknya jadi kepala sekolah itu gitu ya Pak ya. Iya. Tanpa harus kita turun tangan sendiri, Iya. kita harus pandai memetakan. Betul itu. Kan setiap orang kan punya teman ya. Iya, jadi Teman dia juga nggak curhatnya terlalu dia, iya. tersinggung kan Betul, Pak. iya. Jadi panjenengan benar-benar menjaga perasaan. Iya. Itu. Salut saya. Iya. Berarti saya tadi benar-benar nggak rugi sejak tadi malam itu Pak, saya baca tugas ini dan saya memang target saya kenapa saya memilih panjenengan karena panjenengan ada guru kimia yang notabene tidak ada guru kimia menjadi kepala sekolah. Baru Bapak. Iya. Jadi saya kok bisa Bapak bisa sampai tahap ini? Pasti bukan orang yang biasa. Pasti orang biasa gitu. Biasa saja. Nah, kalau biasa semua guru kimia lah Pak, nggak ada Pak yang ceritanya panjenengan. Kalau biologi kan banyak Pak. Iya. Tapi kalau kimia kan sedikit sekali. Apa kimia terlalu banyak unsurnya? Oke Pak. Ini tentang adakah seseorang yang paling berjasa atau paling mendukung panjenengan dalam mengambil keputusan untuk dilema etika, atau bukan seseorang lah Pak, atau mungkin faktor lainnya yang memberikan apa ya pengaruh terbesar bagi panjenengan untuk menyelesaikan dilema etika dengan baik atau dengan sempurna. Begini, kebetulan saya itu pedomannya adalah yang di atas ya. Iya, jadi saya lalu. Nah, ini Iya. sudah. Makanya kok jalannya seperti ini ternyata, guys, saya mulai tahu. Iya, saya larinya ke sana. Ya, jadi larinya ke sana. Kalau saya begini, saya nanti jangan mentang-mentang saya ini pokok diberi amanah kok seperti ini itu ya. Jadi saya harus menjaga amanah itu ya. Ya, amanah itu. Makanya saya usahakan itu habis sholat subuh itu ya paling enggak moco-moco Al-Quran lah, dan saya isi ini maknanya apa sedikit-sedikit seperti itu sehingga saya kok terus liar sangat bed. Jadi ada pengendalinya dari dalam Iya. diri. Sebenarnya dari dalam tapi sebenarnya di luar juga dikelilingi gitu ya. Iya. Ya, itu intinya ya itu. Pelindung kita itu kan. Ya, Ya, saya di tidak atas bisa kita berkata itu. apa-apa Pak. Iya. Oke. Jadi saya mulai tahu Pak, kenapa dari semua guru kimia yang sukses Bapak. Oh. Karena itu tadi panjenengan pakai hati, panjenengan peduli, dan panjenengan bisa memetakan kapan panjenengan harus bertindak langsung, kapan panjenengan harus menjawil dengan menggunakan permintaan dengan meminta bantuan orang lain sehingga tetap menjaga perasaan yang bersangkutan. Ternyata ujung-ujungnya adalah panjenengan berpegang pada Al-Quran, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kuncinya ini satu ya Pak ya, Iya. Gusti Allah. Iya. Gusti Allah yang memberikan kita semuanya ini gitu ya. Karena kan perintahnya itu kan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kan kita ini harus disuruh sabar dan sholat. Jadi kan sabar dan sholat itu sebagai penolong. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah itu kan itu. Jadi kita ini disuruh sabar dan sholat untuk menjadikan sebagai penolong. Nah, insya Allah kalau kita serahkan ke itu, Allah itu mesti jalan duluan, punya kasih jalan duluan. Yang kita tidak duga-duga itu insya Allah sudah ditolong oleh Allah. Terima kasih ya Bapak Nyonya atas waktu dan kesempatan komunikasi berbagi dengan saya. Semoga nanti saya bisa mengambil yang terbaik dari panjenengan, yaitu tadi peduli, mendidik dengan hati, dan yang terpenting adalah saya kembali lagi kepada Allah dalam setiap bertindak. Ya Pak. Terima kasih sekali loh Pak. Sama-sama. Amin. Amin ya.